kemudian juga dilanjutkan dengan metode yang lain, yaitu dengan menggunakan analisa industri. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan Anda tanyakan, jika tidak kita bisa melanjutkan ke materi berikutnya. Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak, Pak. Baik, kalau tidak, saya akan melanjutkan ya. Jadi kita akan membahas atau menyelesaikan berikutnya atau topik berikutnya, yaitu terkait dengan anggaran penjualan. Nah, jadi mudah-mudahan Anda juga sudah mendownload materi saya di Bella. Ini sebenarnya terkait nanti dengan tugas pada pertemuan minggu yang kedua, yaitu di mana tugas minggu yang kedua, saudara diminta untuk membuat forecast dengan metode least square dan metode moment. Nah, nanti ini langsung saya lanjutkan bagaimana dari anggaran forecast penjualan, kemudian kita akan susun di dalam anggaran penjualannya. Saya akan coba share screen dulu. Bisa terlihat materinya? Bisa, Pak. Baik. Jadi pada pertemuan minggu yang pertama dan kedua, kita sudah menyelesaikan ini yang dimaksud dengan sales forecast atau peramalan penjualan. Nah, dari peramalan penjualan ini, maka kita akan menyusun anggaran penjualan. Ya. Jadi kunci dasar di dalam anggaran penjualan ini adalah pada sales forecast-nya. Ya. Maka ketika saudara menyusun sales forecast, itu harus betul-betul cermat dan teliti, karena angka yang dihasilkan ini di dalam sales forecast akan digunakan untuk menyusun anggaran penjualan perusahaan. Ya, apapun metode yang dipakai. Kalau misalnya hasil yang diperoleh di dalam sales forecast ini salah, maka anggaran penjualan ini juga akan mengalami kesalahan. Demikian juga pada anggaran yang lain. Ya, maka dikatakan di sini, ya, di dalam slide ini disebutkan bahwa anggaran penjualan itu merupakan dasar dilakukannya aktivitas-aktivitas lain di dalam perusahaan. Sehingga pada umumnya anggaran penjualan disusun terlebih dahulu. Jadi kalau perusahaan akan menyusun anggaran produksi, harus tahu anggaran penjualannya dulu. Baru bisa menyusun anggaran produksi. Demikian juga pada anggaran bahan mentah. Berapa yang harus diproduksi? Berapa bahan mentah yang diperlukan? Jadi dasar inilah yang saya katakan, kalau kita mau menyusun anggaran secara komprehensif, maka yang awal yaitu tentang sales forecast ini harus benar dulu. Maka diperlukan kecermatan dan ketelitian di dalam membuat sales forecast dengan baik. Nah, kemudian dari situ saya tidak akan membahas banyak tentang konsep teori. Anda bisa baca, Anda bisa pahami di sini, tidak terlalu banyak. Nah, saya langsung masuk saja supaya Anda lebih jelas. Nah, masih ingat ini, data ini? Masih, Pak. Ya. Itu adalah data pada waktu saudara diminta untuk latihan pada pertemuan minggu yang kedua, yaitu dengan menggunakan dua analisis, yaitu moment atau least square. Nanti hasilnya berapa nanti saya tunjukkan, yaitu pada tahun 2007. Nah, kemudian dari hasil ini nanti kita akan menyusun anggaran penjualan. Nah, ketika Anda menyusun anggaran penjualan, yang harus Anda perhatikan di sini adalah
tahapan-tahapan ataupun data-data lain yang mendukung di dalam menyusun anggaran penjualan. Nah, Anda perhatikan di sini dituliskan bahwa perusahaan memutuskan untuk memakai data ramalan untuk menyusun anggaran penjualan tahun 2007. Ya. Ya, jadi dari forecast penjualan di tahun 2007 akan dipakai untuk menyusun anggaran penjualan. Nah, informasi yang diperlukan di dalam menyusun anggaran penjualan, yang pertama, ya, saya anggap forecast itu adalah perusahaan menjual salah satu produk disebut dengan jenis produk X misalnya. Ya, di mana produk X ini akan dijual pada 3 daerah, yaitu Timur, Barat, dan Selatan. Jadi ketika Anda membuat forecast di tahun 2007 atau produk X di tahun 2007, ya, dalam 1 tahun itu akan didistribusikan pada 3 daerah, yaitu Timur, Barat, dan Selatan dengan distribusi masing-masing. Di sini Anda perhatikan, untuk wilayah Timur itu adalah 50%, wilayah Barat adalah 40%, dan Selatan adalah 10%. Artinya bahwa sales forecast di tahun 2007 akan didistribusikan untuk wilayah Timur 50%, Barat 40%, dan Selatan adalah 10%. Itu mengenai distribusi wilayah atau daerah penjualan. Kemudian mengenai harga. Ya. Nah, kebetulan saya ambil contoh yang sederhana ini aja. Mungkin nanti ada contoh-contoh yang lain, tergantung daripada informasinya. Maka Anda harus cermat membaca informasi yang terkait di dalam menyusun anggaran penjualan. Nah, di sini disebutkan, karena kita akan menyusun anggaran tahun 2007, maka harga dijual di tahun 2007 itu direncanakan naik 15% dari harga rata-rata tahun 2004 sampai 2006. Berarti perusahaan punya data ini, yaitu data harga jual tahun 2004 sampai 2006. Nah ini, ya, pada nomor 4 disebutkan harga jual di tiap daerah adalah sama. Ya, apakah daerah timur, barat, selatan itu sama harganya, tidak dibedakan. Nah, harga tahun 2004 adalah Rp20.000 per unit, 2005 Rp21.000 per unit, dan tahun 2006 Rp22.000 unit. Berarti untuk harga tahun 2007 itu diperoleh dari 15% kenaikan dari harga rata-rata di tahun 2004 sampai 2006. Jadi Anda rata-ratakan dulu. Harga 2004, 2005, 2006 dirata-ratakan, kemudian naik 15%. Itu adalah menjadi harga untuk tahun 2007. Oke. Berikutnya, di samping tadi dibagi pada wilayah, juga dibagi pada periode. Nah, Anda perhatikan di sini. Untuk wilayah timur, tadi 50%, kemudian distribusikan lagi pada periodenya, yaitu kebetulan triwulan 1 sampai 4 sama. Ya, 25, 25, 25. Tetapi pada wilayah barat, ini berbeda-beda setiap periode. Demikian juga wilayah selatan. Nah, jadi dari sini informasi ini jelas bahwa anggaran penjualan itu nantinya akan tersusun secara terperinci. Apakah pada daerah penjualan ataukah periode penjualan beserta harga. Berbeda dengan forecast atau peramalan penjualan. Peramalan penjualan itu hanya menentukan periode yang akan dijual oleh perusahaan di tahun yang akan datang. Maka dari sales forecast, maka disusun anggaran penjualan. Maka dalam hal ini, Anda harus betul-betul cermat di dalam membaca informasi yang diperlukan. Sampai di sini ada pertanyaan, sebelum saya lanjutkan bagaimana menyusunnya. Jadi informasi-informasi ini penting. Yang pertama disusun berdasarkan daerah penjualan, baru kemudian ini nanti di dalam satu tabel. Tidak dipisah-pisah.
Artinya bahwa oh daerah timur sendiri, barat sendiri, selatan sendiri, tidak. Dalam satu tabel nanti bisa akan menjelaskan untuk triwulan 1 daerah timur berapa, triwulan 1 daerah barat berapa, selatan berapa, untuk 1 tahun untuk daerah timur berapa, dan sebagainya. Termasuk harga jual atau nilai jual perusahaan pada tahun 2007. Ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Jadi di sini nanti kita akan menyusun ini anggaran penjualan tiap daerah dan juga dalam bentuk unit dan rupiah. Oke ya. Nah, ini saya akan share screen lagi jawabannya sebentar. Kita mulai dari forecast dulu. Nah, kita lihat ya. Saya akan menggunakan satu metode itu least square. Terlihat di sini Excel-nya. Oke. Jadi saya menggunakan ya sambil mencocokkan pekerjaan Anda dulu, masih ingat mungkin. Nah, ini saya menggunakan metode least square. Ya. Hasil dari metode least square itu di sini untuk tahun 2007 penjualannya adalah 196.364. Ya. Karena di soal tadi yang paling bawah itu menyebutkan dibulatkan sampai pada ribuan unit. Maka saya bulatkan di sini 196.000 untuk tahun 2007 yang saya beri warna hijau. Ya. Jadi ini penjualan di tahun 2007 berdasarkan sales forecast ya, dengan metode least square. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Tidak, Pak. Baik. Jadi kemudian dari penjualan ini, sales forecast 2007, ini akan dibagi pada wilayah dan periode. Ya. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Saya bagi dulu. Ya. Karena forecast penjualan di tahun 2007 adalah 196.000, ini kan ada perintah pembulatan ya. Mestinya kan 196.364 ini. Nah, saya bagi dulu wilayah timur. Nah, 50% menjadi 98.000. Saya bagi 40% wilayah barat, 78.400. Saya bagi menjadi selatan 10%, 19.600. Kalau ini di total adalah 196.000. Nah, kemudian dari wilayah timur saya bagi periode triwulan. Timur masing-masing triwulan 1 sampai 4 sama 25%, sehingga di sini hasilnya sama semua. Jadi totalnya 98.000. Untuk wilayah barat kita lihat triwulan 1 30% dari 78.400, 23.520, 20% dari 78.400, 19.600 dan seterusnya. Ya. Nah, kita buat seperti ini dulu. Kemudian dari sisi harga, kita lihat. Harga tadi harus dirata-ratakan kan? Tahun 2007 ada kenaikan 15% dari harga rata-rata tahun 2004 sampai 2006. Nah, kita lihat di sini. Ya. Harga rata-rata dari tahun 2004 sampai 2006. Jadi kalau kita jumlahkan 63.000, saya bagi 3 di sini. Ya, saya bagi 3, misalnya di sini 3 tahun ya, 3 periode. Maka di sini adalah hasilnya ini dibagi dengan ini, sehingga rata-ratanya adalah 21.000. Ya. Nah, tahun 2007 disebutkan naik 15% dari harga rata-rata tahun 2004 sampai 2006. Maka tahun 2007 harganya adalah 24.150. Ini adalah harga kenaikan di tahun 2000, harga rata-rata 2004 sampai 2006. Sampai di sini ada pertanyaan? Untuk harga?
Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang triwulan itu yang timur, 500 dan dananya itu berarti 25% dari 98 itu ya, Pak? Betul. Kan tadi kan dikatakan dibagi wilayah sama periode ya. Nah, sekarang timur itu kan 50%. 98 ini kan, dari 196 ini. Oh, Dari, ya kan 196 kan total dari forecast ya. iya. Forecast Makasih, Pak. 196 saya bagi timur 50, barat 40, selatan 10 seperti ini. Oke, yang Baik, warna hijau. Nah, baru masuk ke triwulan kalau sudah ketemu. Nah, triwulan di sini kan untuk wilayah timur kan triwulan 1 sampai 4 itu kan 25 sama semua. Maka 25% dari 98 itu. 25% dari 98 itu triwulan 2, 3, dan seterusnya. Paham ya? Paham, Pak. Terima Oke. kasih, Pak. Demikian untuk barat. Untuk harga nggak ada masalah. Rp24.000 itu soal. Anda nanti kalau di download ada soal harga 24 itu kan disebutkan harga rata-rata 2007 itu naik 15 dari harga rata tahun 2004 sampai 2006. Nah, 2004 itu 20.000, 2005 21.000, 2006 adalah 22.000. Di soalnya ada. Oke. Nah, kita rata-ratakan kan 21.000. Nah, naik 15% untuk tahun 2007. Jadi sekian. Paham ya? Oke. Ada pertanyaan lain? Sebelum saya lanjutkan menyusun anggarannya bagaimana. Jadi setelah itu kita buat seperti ini memudahkan Anda menyusun anggaran penjualan. Karena angka-angka sudah terhitung di sini, tinggal memindahkan saja. Ada pertanyaan? Tetapi kuncinya di mana? Kuncinya di forecast. Kalau ini salah, ini juga akan salah semua. Maka saya bilang ini harus cermat. Apakah ini sudah betul, ini pasti akan betul, Pak? Belum tentu. Kenapa? Maka harus Anda cermati informasi yang dipakai di dalam menyusun anggaran penjualan. Maka saya buatkan langkah-langkah seperti ini untuk memudahkan Anda ketika menyusun anggaran penjualannya. Karena dari sini tinggal memindahkan angka ini di dalam anggaran penjualan. Oke? Masih ada pertanyaan? Masih ada yang ingin ditanyakan? Permisi. Iya. Ya, Maksi duluan aja. Ya, permisi Pak. Iya. Kan 2007-nya Bapak totalnya kan 1.960.000 kan? 6.000 maksud saya. Iya, 196.000. Nah, kalau misalnya saya ambil 196.400 gitu nggak apa-apa, Pak? Cuma kan di ketentuan ya, di soal sebentar saya buka dulu ya. Ya, saya buka dulu. Kelihatan? Belum, Pak. Belum kelihatan ya. Masih belum, Pak. Bentar ya. Soalnya, kembali ke soalnya. Bentar. Supaya nanti jelas. Nah, ini ya, di bawah ini dikatakan, bulatkan volume penjualan total tahun 2007 ke ribuan terdekat. Jadi kalimat ini mengindikasikan, kenapa di tahun 2007 itu ya, yang semula itu adalah 196, 364 saya bulatkan menjadi 196.000, yaitu dibulatkan ke ribuan terdekat.
Tapi kalau tadi ada pertanyaan, Pak ini boleh enggak? Kalau ini saya pakai 190.400, berarti kan lebih tinggi. Melebihi daripada forecast. Paham ya? Iya, Pak. Jadi nggak boleh lebih besar dari 193,6. Boleh, iya betul. Tidak boleh melebihi angka forecast yang semula. Gitu. Jadi kalau ini tadi dia menjadi 400 misalnya, memang bulat. Tetapi kan ini melebihi. Nah, itu tidak boleh. Ya, maka disitu perhatikan informasi-informasi yang terkait dengan hal itu. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan anggarannya. Ya. Nah, sekarang bagaimana menyusun anggarannya setelah data ini sudah Anda hitung semuanya? Karena ini tinggal memindahkan saja. Ya, masuk di sheet 2. Nah, kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, coba perhatikan sini. Ini kan saya pindahkan aja angka tadi yang saya buat di awal. Ya kan? Harganya saya masukkan. Ya kan? Tinggal mengalihkan unit kalikan harga. Unit kalikan harga, ketemu jumlah. Barat juga demikian. Ya. Hingga total di sini, kalau Anda perhatikan di sini total dalam triwulan 1 pada semua daerah berapa? Total triwulan pada semua daerah berapa? Nah, ini adalah nilai penjualan dari jumlah tadi. Jadi jumlah wilayah selatan triwulan 1, jumlah wilayah barat triwulan 1, jumlah wilayah timur triwulan 1, ini adalah hasilnya seperti ini. Sehingga ini memudahkan bagi pengendalian perusahaan di dalam hal penjualannya. Jadi gampang diketahui. Seperti itu, inilah bentuk anggaran penjualnya lebih terperinci. Ya, dari angka yang tadi tinggal saya tingkatkan. Tapi kalau Anda tadi tidak menyusun dulu, karena distribusi wilayah, distribusi periode, maka akan bingung. Nah, langkah-langkah itu sebenarnya hanya membantu saja. Tapi kalau Anda langsung masuk ke sini juga boleh, tanpa melalui tahapan tadi. Ini saya gunakan 98.000, saya pakai ini langsung, saya masukkan di sini, boleh. Tidak masalah, Anda langsung masuk ke anggaran penjualannya dan menghitungnya di sini. Oke. Ini bentuk salah satu anggaran penjualan perusahaan. Jadi bukan yang tadi, tapi ini adalah anggaran secara lengkap. Dan terperinci pada masing-masing wilayah penjualan dan periode penjualannya. Kemudian untuk harga, tolong yang di bawah jumlah ini, harga tidak perlu dijumlah. Ini harga satu periode, sama. Nanti kalau Anda jumlahkan ini dikalikan, hasilnya akan berbeda. Ya. Sampai di sini paham? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Pak, kalau boleh bisa kembali ke sheet 1 nggak Pak? Saya tadi ada yang kelewat tadi kalau nggak salah. Sheet 1 ya, ini. Ya. Oke. Nah, itu ya Pak. Saya lupa itu yang distribusi triwulan itu didapatkan dari soal ya Pak ya. Iya, ini soal semua. Ini soal semua. Kemudian yang di bagian sebelah kanan triwulan itu Pak, saya lupa, itu 98.000. Itu dari 50%-nya 196 gitu ya Pak? Betul. Ini kan untuk penjualan tahun 2007, ya, yang sudah kita hitung forecast-nya. Kemudian kita bagi wilayah, sesuai dengan soal ini kan. Timur 50%, berarti 50% dari 196 adalah 98.000. Barat 40% dari 196 adalah 78.400. Itu maksudnya. Oh ya, berarti isinya itu juga kayak triwulan 1 24.500 itu 5%-nya, lainnya juga. Iya. Betul. Oh, kemudian dijumlahkan. Oh ya Pak. Betul. Ya. Kan sama ini kan? Ini dengan ini kan sama. Iya.
Kalau yang di bawah situ Pak, yang di atasnya itu kan totalnya 63.000 dari 2004, 2005, 2006. Itu yang 21.000 itu apa ya Pak? Oh ini, yang ini. Iya. Ini kan tadi di soalnya disebutkan bahwa tahun 2007 itu adalah harga tahun 2007 ditentukan naik 15% dari harga rata-rata tahun 2004 sampai 2006. Nah, sekarang harganya berapa totalnya? Kita mau di rata-rata. Iya. 63.000 kan 3 tahun kan ini. 2004, Iya, 2000, nah, dibagi 3 berarti rata-ratanya 21.000. Nah, ini naik 15% untuk tahun 2007 berarti 2.450. Oh iya, iya. Iya Pak. Oh ya, sudah paham ya. Terima kasih Ya. Pak. Yang lain ada lagi? Ingin bertanya yang tentang harga Pak. Saya ketinggalan tadi yang 2007. Gimana diulangi agak belum jelas. Yang di harga tahun 2007 itu 24.150 itu dari mana ya Pak? Saya tadi agak. Ya, kan di soalnya disebutkan ya harga untuk tahun 2007 karena kita akan menyusun anggaran tahun 2007 toh. Nah, harga itu ditentukan tahun 2007 naik 15% dari harga rata-rata tahun 2004 sampai 2006. Maka kita hitung dulu harga rata-rata tahun 2004 sampai 2006, ya kan? Nah, ternyata rata-ratanya itu 21.000. Nah, untuk tahun 2007 naik 15%, berarti 21.000 dikalikan dengan 115% kan? Atau 21.000 dikalikan 15% berapa? Baru kita tambahkan 21.000. Maka harganya di sini tahun 2007 24.150. Itu maksudnya. Bagaimana? Sudah bisa dimengerti? Sudah ya? Ya Pak, sudah. Oke, terima kasih. Yang lain mungkin? Baik, kalau tidak ada, mungkin dirasa sudah cukup. Ya. Pak, saya tanya. Silakan. Tapi tugas Pak, tugasnya boleh diketik nggak Pak? Soalnya tulisannya di. Boleh, kalau tugas boleh, silakan diketik. Soalnya perintah di tugas kan diminta tulis tangan Pak. Kalau ya nggak apa-apa lah, kalau tugas nggak apa-apa. Untuk mempercepat saja, kalau mau pakai silakan. Ya, terima kasih. Ini kan kemarin di soal waktu minggu kedua, Anda kan minta suruh menyusun forecast ya, ini data ya. Nah, dari data ini baru saya buatkan anggaran. Saya menggunakan salah satu metode yaitu least square. Nah, hasilnya least square adalah 196.364 yang saya blok kuning ini tahun 2007. Nah, karena di dalam soal perintahnya ada pembulatan sampai ribuan, maka saya bulatkan menjadi 196.000. Jadi ini asalnya dari forecast penjualan. Ya, oke. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, ya silakan coba Anda berlatih, pratika untuk pertemuan hari ini, yaitu menyusun anggaran penjualan. Ya, Anda silakan. Di Bella tadi sudah ada teman, Pak, boleh diketik enggak? Boleh. Mau pakai Excel juga boleh, mau latihan pakai Excel juga boleh. Ya, meskipun di perintahnya itu adalah tulis tangan, tapi untuk latihan silahkan. Tapi kalau nanti ujian, tidak bisa pakai. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk menghemat waktu Anda, silakan langsung ke latihan atau pratika latihan supaya nanti
waktunya bisa selesai sebelum upload. Anda punya aktivitas yang lain bisa mengerjakan hal yang lain. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Jika nanti ada pertanyaan, kita bisa diskusikan ya. Nanti pada pertemuan yang adalah sebelum masuk ke materi berikutnya, yaitu anggaran produksi. Ya. Oke, terima kasih. Selamat siang atas segala perhatian, dan yang belum bisa join, mudah-mudahan bisa diskusi dengan temannya. Itu yang bisa kami sampaikan. Kita ketemu pada pertemuan yang datang. Minggu yang datang itu adalah hal yang penting, karena metode di sini adalah anggaran produksi. Ada beberapa ya catatan-catatan penting yang perlu Anda catat ketika nanti masuk di anggaran produksi. Baik, terima kasih. Selamat siang. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.